Kalau nggak datang ke sini, ayo bawa programmu, saya bawa program saya. Nah. Rismon Sianipar tanggapi tantangan dan tudingan Joshua Sinambela yang menuding bahwa ijazah Rismon di Universitas Yamaguchi Jepang itu abal-abal. Joshua Sinambela sudah diundang Sentana loh, Alah. tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Subagja. Ya. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Mau gratis, ayo. Kalau nggak datang ke sini, ayo bawa programmu, saya bawa program saya. Nah. Komputer saya gitu loh. Sudah ada tantangan resmi tuh. Iya. Pada bilang kalau minta gratis, biar saya carikan sponsor. Ada hal yang sangat lucu sekali di sini. Joshua Sinambela menunggu kedatangan Rismon Sianipar di live YouTube. Mungkin sebagai pembuka ya, karena saya lihat di sini belum ada panelis Rismon, meskipun kita sudah undang gitu ya. Nah, saya ingin cerita dulu ya, apa yang membuat saya ikut bersuara ya. Tentunya Rismon Sianipar sudah tahu maksud dari Joshua Sinambela kenapa mengundang di live. Rismon Sianipar sudah dikenal jauh dari sebelum kasus ijazah palsu ini viral. Sedangkan Joshua Sinambela itu siapa? Tanggapan balik dari Rismon bahwa apa yang dituduhkan oleh Joshua Sinambela itu tidak benar, dan sempat berkembang pandangan bahwa Joshua Sinambela itu adalah orang yang hanya ingin mencari popularitas dan panggung belaka. Seseorang ini pro terhadap Joshua, justru seakan-akan membenarkan bahwa Joshua memang cari panggung dan numpang viral. Tentunya kita juga baru dengar nama Joshua Sinambela. Itu pun kabarnya Joshua saat ini sebagai dosen di UGM. Pasti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, jika Joshua adalah dosen UGM, ia tentunya tidak mungkin akan bela Rismon Sianipar. Mari kita simak bersama selengkapnya tanggapan dan tantangan Rismon Sianipar. Joshua Sinambela sudah diundang Sentana loh, Alah. tidak mau datang. Bahkan mau digratisin sama Pak Heru Subagja. Ya. Ongkosnya untuk ke Jakarta. Mau gratis, ayo. Dia mungkin bisanya nyanyi di obo-obo aja tuh. Di obo-obo, nyanyi di obo-obo gitu. Jadi kalau berani, karena gini lah, mentalitas orang kalau di online seolah-olah hebat. Nah. Tetapi ketika ketemu face to face itu Ya, masalah mental loh. Iya. Masalah mental, ya kan? Saya sudah sering berhadapan dengan orang, ya. Beberapa orang, sejumlah orang di online tuh seolah-olah omong selangit, contoh Sylvester, ya. Kemarin ketemu juga kemarin jaga sikap, gitu. Oke. Jadi jangan kita antara online dengan face to face itu, kalau nggak datang ke sini, ayo bawa programmu, saya bawa program saya, Nah. komputer saya, gitu loh. Sudah ada tantangan resmi tuh. Iya. Pada Bilang kalau minta Cipararu. gratis, biar saya carikan sponsor. Siap. Aduh. Iya. Tapi tadi Dr. Rismon juga ada membawa beberapa barang dari Bareskrim. Menarik ini menarik ini. Tapi sebelumnya, Sebelumnya, lucu-lucuan. iya. Disclaimer dulu ya. Ada itu Algozo Buzzer itu sekarang Ya. sudah mulai keluar. Nah. Ya, Ngabalin maupun Sylvester itu Nyebelin. Ngibulin Atau nyebelin? mengatakan kami ada pendana besar, ada bohir. Jaga mulut kalian itu ya. Iya. Jadi bagi yang menantang-nantang itu, sekali lagi ya, jangan online ya, apalagi di komunitasmu. Kemarin Bang Refli Harun sudah menantang itu, saya bilang siap, tempatnya Sentana juga siap, forum keadilan atau siap. Bahkan kalau Muhammad Nur Al-Azhar, khusus Muhammad Nur Al-Azhar, kalau dia siap, saya datangi ke Bareskrim, bahkan disaksikan oleh Kapolri itu sendiri. Saya sudah pegang datanya semua, apalagi kurang siapnya. Ayo, try me. Anda semua tentu tahu sosok Joshua Sinambela yang terkenal karena berani membongkar bahwa ijazah Rismon Sianipar di Universitas Yamaguchi Jepang itu patut dicurigai sebagai ijazah abal-abal. Apa yang kemudian muncul adalah tanggapan balik dari Rismon bahwa apa yang dituduhkan oleh Joshua Sinambela itu tidak benar, dan sempat berkembang pandangan bahwa Joshua Sinambela itu adalah orang yang hanya ingin mencari popularitas dan panggung belaka, karena tuduhannya terhadap Rismon itu tidak mendasar.
Ada 2 poin berarti ya. Ya, Pertama, latar belakang pendidikan, saya sudah laporkan ke pihak pengacara, tapi kita hemat energi. Nanti setelah ini baru kita laporkan pencemaran nama baik. Ya, itu sudah saya terangkan juga di kanal saya ya. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan apa namanya transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah. Kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, superb di atas A. Berarti kan IPK saya 4 gitu kan. Itu syarat dari pendidikan saya. Itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Makanya saya bilang kemarin ada yang ingin membiayai JS itu. Ayo kita ketemu podcast, tetapi katanya alasan security. Makanya saya kira kalau memang apa datang face to face gitu, tapi bukan saya harus datang ke Jogja kan, gitu. Dia memang ada angkatan saya di Teknik Elektro UGM. Ada angkatan? Iya, di angkatan saya di Elektro UGM. Dan dia herannya punya akses yang sangat luas terhadap data-data dokumen di UGM kan. Saya juga nggak tahu itu. Tapi apakah beliau alumni UGM juga? Atau salah satu akademisi di UGM? Sehingga aksesibilitas beliau itu jauh lebih melebihi dari teman-teman. Enggak, dia bukan dosen UGM tapi alumni UGM. Yang kita herankan dia punya akses yang luas ya. Bahkan dosen UGM sendiri tidak memilikinya. Tanda tanya besar ini. Nah, tanda tanya besar. Tetapi apapun itu ya, kita harusnya menghargai yang namanya nuansa perdebatan ilmiah di ruang-ruang publik. Gitu loh. Jadi ya saya Dr. Tifa maupun Pak Roy harus siap untuk dibantah secara ilmiah, tetapi jangan ad hominem ya. Jangan menyerang pribadi. Fokus kepada kajian ilmiah. Lakukan misalnya kalau nggak mau ke Jakarta face to face, ya buat video analisa untuk membantah. Nanti saya analisa lagi. Sudah ditawarkan sebelumnya ke beliau? Iya, sudah. Buat bantahan ilmiah, buat video, atau kita face to face di Jakarta. Begitu aja. Jadi semua sains itu kan harus open ya, berada di ruang terang, ruang publik lah. Iya. Itu justru yang kita harapkan, justru bahwa perdebatan ilmiah dibalas juga. Bantahan itu hal biasa dalam hal ilmiah, bantah-bantahan. Kau punya metode apa, saya punya metode ini, gitu. Asal jangan merendahkan pribadi, gitu sih. Kita siap untuk berdebat, bahkan diseminarkan, begitu. Jadi kembali lagi, sains itu sangat terbuka. Itulah sains. Harus objektif, harus repeatable, dan harus transparan. Saya tidak akan menyerah di pengadilan. Saya akan keras-kerasan membuktikan keilmian saya. Try me. Ini siapa sih musuh Bang Rismon sebetulnya? Ya ini. Saya ingin menyuarakan ini. Bahwa mereka punya track record memanipulasi. Terus tiba-tiba jadi bersih. Oknum? Ya nggak tahu, ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, Muhammad Nur Al-Azhar. Dia depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik saat itu, 2016. Pangkatnya AKBP, sekarang Kombes. Seharusnya diapakan? Ya di penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan e-red shop, software gratisan, dikabur-kaburkan. Sehingga menggiring persepsi hakim dan publik. Padahal video CCTV-nya tajam. Ya cukup dong, kalau misalnya mau mempersoalkan siapa tadi namanya? Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes, Tito Karnavian, mantan Kapolri, Krisnamurti, Dirjen, apa itu? Di Hubintar. Masih aktif itu. Kok melebar ke sana-sana? Inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi, Bang. Mereka berutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kepolisian Indonesia, Pak Prabowo, suruh minta maaf kepolisian itu. Kalau minta maaf selesai? Bukan, ya di penjara semua yang terlibat. Ada pertanggungjawaban ya? Ada pertanggungjawaban, publik harus tahu ini Bang. Dan saya harus bersuara. Nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Pakar Digital Forensik Rismon Sianipar hendak melaporkan skripsi Joko Widodo ke Barreskrim Polri. Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respon santai sembari tertawa saat ditemui di kediamannya pada Jumat 6 Juni. Jokowi mempersilahkan Rismon melaporkan skripsinya. Tak hanya itu, Jokowi pun menyentil Rismon bahwa setelah skripsi dan ijazah nantinya KK hingga SIM juga dilaporkan ke polisi. Jokowi menegaskan akan melayani apa yang dilakukan Rismon Sianipar JS. Untuk tanggapan terkait Pak Rismon Sianipar yang berniat memabrik skripsinya Bapak, seperti apa? Melaporkan skripsi. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan.
terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Selesai. Tak layan.